Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Ketua Sekretaris dan Anggota Majelis Wali Amanah Universitas Indonesia, Rektor dan Wakil Rektor, serta Sekretaris Universitas Indonesia, Ketua dan Anggota Dewan Guru Besar Universitas Indonesia, Ketua dan Anggota Senat Akademik Universitas Indonesia, Dekan, Wakil Dekan, dan jajaran pimpinan Fakultas Teknik Universitas Indonesia atau FTUI, Dekan, Wakil Dekan Fakultas, Staf Direktur, dan Wakil Direktur Sekolah di lingkungan Universitas Indonesia, Ketua dan Anggota Dewan Guru Besar FTUI, Ketua dan Anggota Senat Akademik FTUI, Ketua dan Sekretaris Departemen Teknik Industri, staf para Ketua dan Sekretaris Departemen di lingkungan FTUI, seluruh Sivitas Akademika Universitas Indonesia, sanak keluarga semuanya yang saya cintai, dan Bapak, Ibu, Bapak, para undangan yang saya muliakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia, limpahan rizki, dan nikmat yang tidak terhitung yang telah Allah berikan kepada kita semua. Perkenankan saya untuk menyampaikan pidato pengukuhan saya yang berjudul Mengurai Kompleksitas Sistem dengan Dukungan Pemodelan untuk Mengambil Keputusan yang Lebih Baik. Izinkan saya memulai pidato saya dengan sebuah dongeng cerita Nasruddin. Di suatu malam, seorang sahabat dari Nasruddin mendapatinya sedang sibuk kebingungan mencari-cari sesuatu di bawah lampu jalanan yang terang. Melihat kebingungan ini, dia bertanya kepada Nasruddin, "Wahai sahabatku, apa yang kau cari? Siapa tahu aku bisa membantumu." Nasruddin menjawab, "Aku kehilangan dompetku. Bisakah kau menolongku mencarinya?" Sang sahabat serta-merta mencari sehingga radius lebih dari 50 meter di lampu tersebut karena berpikir pasti Nasruddin kehilangan dompetnya di sekitar situ. Namun setelah berusaha payah mencari, sang sahabat menjadi kebingungan karena tidak bisa menemukannya, sehingga dia bertanya lagi kepada Nasruddin, "Wahai sahabatku, di mana kau kehilangan dompetku?" Nasruddin menjawab, "Aku kehilangan di rumahku, bukan di sini." Dengan heran, sang sahabat kembali bertanya, "Loh, kenapa kau mencarinya di jalan ini? Kenapa tidak di rumah?" Nasruddin menjawab, "Rumahku lampunya kurang terang, lebih terang di bawah lampu jalan di sini, sehingga aku lebih enak mencarinya di sini." Cerita dongeng Nasruddin di atas mengilustrasikan tentang tren pola pengambilan keputusan dan kebijakan saat ini yang penuh dengan bias dan memenangkan logika sendiri tanpa melihat adanya logika yang lebih baik. Hal ini bisa terjadi karena logika didefinisikan sebagai koleksi aturan yang mengarahkan proses berpikir atau berargumen yang bisa berbeda-beda untuk setiap orang tergantung dari pendidikan dan pengalamannya. Jika logika secara alami berbeda, maka akan sulit untuk merumuskan definisi keputusan yang baik. Penilaian keputusan baik bisa berbeda secara perspektif dari setiap yang terlibat dan dinamika berjalannya waktu, setiap perubahan konteks situasi yang menyelimuti ketika keputusan itu dibuat. Jika hasil baik sulit didapat, maka kita perlu memindahkan sorotan dari hasil kepada proses. Proses yang baik diasumsikan akan menghasilkan keputusan yang baik. Proses ini akan dimulai dengan proses mengurai permasalahan agar permasalahan tersebut dapat dipahami dengan lebih baik. Arti bahasa mengurai adalah melepas terbuka, tidak terikat, dan tidak bersimpul. Mengurai dilakukan untuk mendapatkan pengertian dari suatu permasalahan yang biasanya ruwet atau rumit. Ruwet dan rumit memiliki makna berbeda. Ruwet timbul akibat komponen yang banyak, sedangkan rumit adalah seperti kita sedang bermain catur. Bidaknya tidak batas, bidaknya terbatas, namun alternatif pergerakan berubah secara dinamis setiap kali kita pemain melakukan permainan. Sorotan kepada proses dan bukan kepada hasil dianggap sebagai pendekatan klasik dari pendekatan keilmuan sistem, yaitu adalah ketika kita memandang permasalahan sebagai masukan, proses, keluaran dengan umpan baliknya. Pendekatan keilmuan sistem ini dinilai memberikan pendekatan yang lebih baik dan lebih lengkap ketika menghadapi permasalahan yang kompleks. Namun, memandang permasalahan sebagai pola sistem saat ini tidaklah cukup untuk mengatasi permasalahan modern yang semakin kompleks akibat meledaknya konektivitas yang terjadi. Secara klasik, pada sistem yang lebih dari 3 komponen, jumlah koneksi menjadi lebih banyak dibandingkan komponennya. Persepsi juga menjadi tantangan berikutnya ketika sebuah objek yang sama bisa dilihat sebagai berbeda akibat cara pandang kita. Cara pandang timbul akibat pola berpikir, sehingga dibutuhkan pola berpikir baru yang bisa bekerja sejak awal kita mengurai, yaitu adalah mengamati permasalahan. Sehingga kita perlu mengubah pola berpikir kita yang tadinya pola berpikir biasa menjadi berpikir sistem. Namun apa itu pola berpikir sistem dalam kondisi saat ini? Hadirin yang saya muliakan, terdapat 2 pendekatan umum yang digunakan untuk menjelaskan apa itu berpikir sistem. Pertama, memberikan perbedaan ciri-ciri antara proses berpikir sistem dengan proses berpikir biasa. Kedua, membuat konsep gabungan dari berbagai pendekatan berpikir. Sebagai contoh, misalnya menggabungkan konsep berpikir logis, berpikir kritis, dan berpikir secara helikopter view. Namun bagaimana jika pendekatan yang berbuat seperti 2 elemen kata dari berpikir sistem? Itu adalah makna dari arti berpikir dan arti dari kata sistem. Untuk elemen pertama, yaitu berpikir, apa arti berpikir? Secara sederhana, mari kita lihat berpikir sebagai proses untuk menjawab pertanyaan. Proses berpikir menjawab pertanyaan adalah ketika kita misalnya saya berikan pertanyaan, apakah Anda sedang berpikir? Jika Anda sedang menjawab pertanyaan saya, maka iya, Anda sedang berpikir. Sehingga secara sederhana, untuk memulai berpikir berbeda, Anda harus mengubah pola pertanyaan yang Anda ajukan kepada diri sendiri ketika mengurai permasalahan.
Apa itu pola pertanyaan secara sistem dalam berpikir sistem? Ini berarti kita memasuki elemen kata kedua dari berpikir sistem, yaitu arti sistem. Arti sistem adalah sebuah struktur yang terdiri atas komponen yang saling berinteraksi, yang berproses untuk mencapai sebuah tujuan dalam sebuah batasan tertentu. Jadi berpikir sistem dapat diterjemahkan sebagai pertanyaan tentang ciri-ciri sistem yang mencakup pertanyaan tentang komponen, bertanya tentang koneksi interaksi, dan ketika sistem sedang berproses, serta bertanya tentang batasan sistem atau konteks daripada sistem. Melalui pola ini, proses mengurai tradisional yang hanya berorientasi kepada komponen akan berubah menjadi mengurai secara sistem. Kita tidak hanya fokus kepada proses dan komponen saja, namun juga kepada interaksi dan konteks dari permasalahan. Kita juga menyadari bahwa setiap perubahan dalam setiap elemen berpikir sistem ini secara dinamis akan mengubah uraian permasalahan yang sedang kita amati. Pola dalam keilmuan sistem dikenal sebagai model. Hal ini karena model memiliki makna yang lebih lengkap dan dinamis dibandingkan dengan pola. Ketika kita melihat seseorang menjadi panutan atau role model kita, maka kita mencoba meniru secara lengkap tidak hanya tindakan, namun pola pikir, perilaku, dan kebiasaan panutan kita tersebut. Jadi pola berpikir sistem bisa diartikan sebagai kerangka berbasis model untuk berpikir sistem. Pola berpikir sistem akan membantu kita sebagai kerangka kerja untuk mengurai permasalahan dengan memberikan 3 bantuan utama, yang mencakup pertama, mengurai struktur dan dinamika dari permasalahan sebagai sebuah sistem yang mencakup proses, komponen, koneksi antar komponen, dan konteks permasalahan. Kedua, mendapatkan daftar celah perbaikan dengan membandingkan antara kondisi ideal dengan kondisi saat ini. Hal ini mempermudah menemukan aktivitas perbaikan yang harus dilakukan. Ketiga, menjadi kerangka struktur naratif dalam menjelaskan permasalahan, sehingga membantu proses berkomunikasi dan berdiskusi. Cerita atau storytelling yang terstruktur memiliki kekuatan penarik inspirasi tanpa unsur menggurui, seperti contoh cerita yang sudah saya sampaikan di dalam awal pidato ini. Hadirin yang saya muliakan, dukungan model sebenarnya tidak hanya pada proses berpikir atau sisi berpikir atau non-teknis, namun juga pada sisi teknis yaitu berupa model komputer. Dukungan dari sisi teknis inilah yang sebenarnya menjadi dominasi awal interpretasi dukungan model untuk mendukung pengambilan keputusan. Saat ini secara teknis di Departemen Teknik Industri Fakultas Teknik Informasi Indonesia secara state of the art telah menerapkan secara rutin dan berkesinambungan berbagai pendekatan simulasi terkini, dari pengembangan matematis, decision modeling, system dynamics, process-based discrete event modeling, dan agent-based modeling. Hal ini untuk menjawab kebutuhan industri untuk memprediksi kinerja dari sebuah usulan perbaikan. Hal ini mengapa dalam memasuki era revolusi industri 4.0, simulasi adalah salah satu komponen revolusi ini dan mendapatkan peranan penting untuk memastikan investasi teknologi dalam industri 4.0 yang masih mahal dapat dikonfirmasi peningkatan hasilnya melalui hasil simulasi. Namun dunia pendidikan tinggi tetap menerjemahkan tantangan revolusi industri 4.0 menjadi 2 bagian secara paralel harus dikembangkan, yaitu memperkuat kerjasama industri untuk adopsi teknologi dengan tetap memperkuat sisi berpikir. Ini yang menciptakan mahasiswa untuk tetap memiliki pola berpikir yang adaptif terhadap perubahan yang semakin cepat di masa yang akan datang. Penguatan ini mencakup pemberian materi tentang liberal arts, design thinking, system thinking, dan lifelong learning. Hadirin yang saya muliakan, pada skala makro, dari dukungan model atau model-based policy making, terdapat tantangan kompleksitas baru yang unik pada tingkatan skala ini. Tantangan tersebut mencakup seperti kondisi multi-aktor, ketidakpastian atau uncertainties, ketidaktentuan atau ambiguity, dan pencarian keseimbangan antara berbagai dimensi kebijakan seperti antara hasil jangka pendek dan dampak jangka panjang, atau aspek keberlanjutan yang menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Tantangan kondisi ini telah menjadi lahan baru eksplorasi penggunaan model pada masa kini. Sebagai contohnya adalah pendekatan Decision Making Under Deep Uncertainty atau DMDU yang mencoba mengeksplorasi kondisi ketidakpastian, tidak hanya pada saat awal kebijakan dibuat, namun terus dieksplorasi ketika kebijakan tersebut disimulasikan dijalankan. Eksplorasi lanjutan ini mendapatkan langkah-langkah antisipatif ketika sebuah kondisi ketidakpastian terjadi. Ini yang dilakukan dalam pendekatan Dynamic Adaptive Planning, Pathways, dan Exploratory Modeling. Hadirin yang saya muliakan, eksplorasi terhadap dukungan pemodelan untuk mengurai masalah juga mengantarkan ke sebuah area permasalahan kompleks lain di organisasi, yaitu transfer pengetahuan. Seorang pakar yang memiliki jam terbang tinggi perlu ditransfer pola berpikirnya ke generasi berikutnya. Namun di sisi lain, jika hal yang ditransfer adalah sebuah hal yang kompleks multidimensi, maka akan menyulitkan dan membosankan jika dilakukan secara linear dan satu arah yang biasa timbul dalam perkuliahan tradisional. Kondisi ini telah menimbulkan ide untuk menggabungkan 3 hal, antara studi kasus, simulasi, dan permainan. Penggabungan ini dikenal luas sebagai pendekatan permainan untuk belajar yang dikenal sebagai istilah Simulation Games for Learning, Simulation and Gaming, atau Serious Game. Yang di Teknik Industri Indonesia, hal ini kami berikan nama sebagai Serious Simulation Games atau SSG. Kami telah menciptakan berbagai karya permainan belajar dan publikasi tentang apa yang kami pelajari dalam proses pengembangan permainan. Proses pengembangan permainan semacam ini memang tidak mudah karena harus menyeimbangkan 3 aspek utama dalam permainan ini, yaitu adalah makna, realita, dan permainan. Sebuah permainan yang untuk bermain biasa bisa saja mendekati realita namun tidak memiliki makna untuk media belajar. Sebuah permainan untuk belajar dengan muatan belajar yang kompleks mendekati realita bisa kehilangan kekuatan motivasinya karena terlalu susah untuk dijalankan.
Hadirin yang saya muliakan, dukungan model dalam menggunakan permasalahan kompleks secara sistem dapat diberikan tidak hanya dari sisi teknis teknologi, namun dari sisi berpikir. Kombinasi keduanya yang menghasilkan tiga aplikasi utama yang kami lakukan di Universitas Indonesia, model-based system thinking, model-based decision and policy making, dan model-based learning melalui eksplorasi serius simulation games. Dukungan model dengan berbagai aplikasi ini telah memberikan pemicu, arah, pola contoh, dan kerangka kerja yang membantu kita mendapatkan uraian permasalahan secara lebih baik, yang merupakan modal awal dalam mendapatkan keputusan yang lebih baik. Hadirin yang saya muliakan, pada kesempatan ini izinkanlah saya memberikan terima kasih kepada pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan telah memberikan kepercayaan kepada saya sebagai guru besar tetap Fakultas Teknik Universitas Indonesia, serta kepada Rektor Universitas Indonesia Prof. Adi Kunchoro, dan kepada Ketua Dewan Guru Besar Universitas Indonesia Prof. Harkristuti Harkrisnowo, beserta seluruh anggota Dewan Guru Besar Universitas Indonesia yang telah mengukuhkan saya dan telah berkenan menerima saya dalam lingkungan akademik yang sangat terhormat ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Dekan Fakultas Teknik Universitas Indonesia Dr. Henry D.S. Budiono, jajaran Wakil Dekan FTUI Dr. Muhammad Asfial dan Prof. Nandi Putra, Dewan Guru Besar dan Senat Akademik FTUI, Ketua Departemen Teknik Industri Dr. Ing Amalia Susianti, Sekretaris Departemen Teknik Industri Dr. Komarudin yang telah memproses, mengusulkan, dan mendukung saya sebagai guru besar. Ucapan terima kasih juga saya berikan kepada reviewer saya, Prof. Isti Suryandari dan Prof. Teuku Yuri Zaglul, serta Prof. Budi Santoso Wiryo Dirjo dari Departemen Teknik Sistem dan Industri Institut Teknologi 10 November, Surabaya. Selanjutnya, terima kasih saya sampaikan kepada seluruh kolega dan keluarga dosen di Departemen Teknik Industri. Secara khusus, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Boy Nur Cahyo MSIE, selalu dosen saya yang menceburkan saya untuk berkarya sebagai dosen sejak Departemen Teknik Industri berdiri. Juga kepada Prof. Dayar selaku pembimbing skrip saya. Mereka berdua lah yang mengajak saya untuk bersama-sama mendirikan jurusan Teknik Industri di Universitas Indonesia tahun 1998. Ucapan terima kasih juga kepada Prof. Widodo Wahyu Purwanto yang sebagai pembimbing S3 saya di Departemen Teknik Kimia FTUI yang selalu setia menarik saya dari keasyikan melakukan pekerjaan administratif maupun profesional sehingga menjadi dosen yang paripurna secara tridharma. Secara khusus saya ucapkan terima kasih kepada para kolega saya di Laboratorium Rekayasa Pemodelan dan Simulasi Sistem Departemen Teknik Industri FTUI yang selalu mendukung saya dan memberikan atmosfer yang luar biasa untuk selalu belajar, membuka jalan dan ruang baru pengetahuan, namun tetap tidak melupakan canda tawa. Terima kasih kepada semua mahasiswa dan mantan mahasiswa bimbingan saya di semua jenjang S1, S2, dan S3 yang telah menjadikan diskusi dalam mengembangkan keilmuan teknik industri. Terima kasih pula kepada seluruh staf Departemen Teknik Industri yang telah banyak membantu saya, terutama pada saat saya menjadi Ketua Departemen Teknik Industri FTUI tahun 2013 dan 2018. Terima kasih terbesar saya haturkan kepada kedua orang tua saya, Bapak saya Insinyur Sujati Martodiwiryo dan Ibu saya yang telah melahirkan, membesarkan, membimbing, dan mendidik saya, serta terus-menerus mendoakan saya dengan tulus ikhlas sejak saya lahir hingga saat ini. Bapak dan Ibu saya lah yang selalu menginspirasi saya untuk terus belajar, berkarya, dan berguna buat orang lain, bangsa, dan negara. Terima kasih kepada kedua mertua saya, Bapak Profesor Dr. Edi Raharjo, Dr. SPAN, KIC, dan KAO, yang telah menjadi inspirasi dan panutan saya untuk berkarya sebagai seorang pendidik, serta Mama Raden Roro Haji Atit Raharjo yang juga selalu mendukung dan memberikan cintanya dan mendoakan kami berdua. Terima kasih juga saya ajukan kepada keluarga besar saya, kakak, adik, dan keponakan-keponakan saya yang juga selalu mendoakan dan mendukung kami berdua. Untuk istriku tercinta, Dr. Erni Widianti Raharjo MKes MBA, terima kasih atas doa dan kesabarannya, kedukungan, pengorbanan, serta kasih sayang selama menjalani kehidupan. Istri saya yang selalu mendorong dan mendampingi saya untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan terus berkarya dan bermanfaat bagi orang lain. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para hadirin, teman, kerabat, dan undangan yang hadir pada upacara pengukuhan ini yang mohon maaf sebesar-besarnya saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Saya juga mohon maaf jika ada kekeliruan dan kekhilafan dalam pidato pengukuhan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas budi baik ibu bapak sekalian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.